Sehingga dalam keadaan yang seharian Nabi lelah berdakwah, keliling ke sana kemari ditolak, ketuk pintu rumah nggak dibukain, datang ke sebuah tempat yang kerumunan orang diusir, Nabi diperlakukan seperti orang yang hina, seperti orang gila, semua menjauh dari Nabi. Sehingga Nabi pulang ke rumah di malam hari setelah seharian capek, dalam keadaan berkeringat, dalam keadaan kotor karena dilempari. Nabi pulang ke rumah. Untungnya Nabi memiliki seorang istri yang sangat pengertian, sangat bijak, solehah, yaitu Sayyidah Khadijah. Nabi pulang ke rumah, dibukain pintu rumahnya oleh Sayyidah Khadijah, dan Khadijah paham betul keadaan Nabi, sehingga ketika Nabi sampai di rumah, Khadijah mempersiapkan kebutuhan Nabi, makan malamnya, kemudian Nabi mandi dulu biar seger. Setelah mandi Nabi makan, kemudian setelah itu Nabi bercerita kepada Khadijah, "Khadijah, hari ini aku keliling tetapi diusir, Khadijah begini, Khadijah begitu." Nabi curhat kepada Khadijah. Khadijah itu tahu betul keluh kesah Nabi dalam perjalanan, dalam perjuangan dakwah yang luar biasa. Khadijah tahu betul perjuangan yang gak mudah, dan Khadijah mencoba untuk menghibur Nabi semampu Khadijah. "Jangan sedih, wahai kekasih Allah, sesungguhnya Allah gak akan mengecewakan engkau." Dan seterusnya dan seterusnya. Sambil Nabi istirahat, maka Nabi curhat kepada Khadijah. Lalu setelah semakin larut malam, Nabi pun tidur bersama dengan Khadijah dalam keadaan masih ada rasa yang berat di hati beliau. Kalau Nabi capek secara fisik, maka Nabi bisa istirahat dengan makan, mandi, kemudian tidur. Itu cara istirahat dari lelah fisik. Tetapi ternyata Nabi waktu itu bukan hanya lelah fisiknya, yang lebih berat lagi adalah Nabi lelah batinnya. Ini buat kita semuanya, semua kita pasti merasakan lelah batin. Kalau lelah fisik, kita tahu obatnya. Ketika kita lelah secara fisik, kita bisa istirahat dengan duduk, kita bisa istirahat dengan goler-goler, berbaring, kita bisa istirahat dengan tidur lelap, kita bisa istirahat dengan santai-santai, kita bisa istirahat dengan makan dan minum, ngopi, ngeteh, minum jus, makan buah, kita bisa istirahat dengan nonton, kita bisa istirahat dengan bercanda dengan anak-anak, dengan keluarga. Itu adalah cara kita melepaskan lelah fisik, merecovery lelah fisik. Sakit fisik juga demikian, recovery-nya kita bisa dengan bed rest, kita bisa dengan minum obat, kita bisa dengan terapi. Itu adalah cara kita recovery sakit fisik, lelah fisik. Tapi bagaimana kalau kita sedang lelah batin, sakit batinnya, perasaannya yang sakit, hatinya yang sakit, pikirannya yang sakit, jiwanya yang sakit, dalam tanda kutip. Gimana cara kita merecovery semua itu? Gimana cara kita ngobatin batin kita yang sedang terganggu? Gimana cara kita ngobatin hati kita yang terluka? Gimana cara kita ngobatin perasaan kita yang tergores? Ternyata bukan dengan entertain. Cara ngobatin jiwa kita, cara ngobatin hati kita adalah dengan zikrullah, mengingat Allah. Kenapa bisa kayak gitu, Ustaz? Karena jiwa kita itu, roh kita itu asalnya dari langit. Beda sama jasad kita, fisik kita. Jasad atau fisik kita itu asalnya dari bumi. Sehingga ketika dia sakit, maka obat-obatnya ada di bumi. Tapi kalau roh kita, jiwa kita itu ditiupkan oleh Allah asalnya dari langit. Sehingga kalau dia ngerasa sakit, terganggu, maka obatnya ada di langit. Apa obat yang ada di langit? Zikrullah, mengingat. Banyak orang yang salah paham. Dia sebetulnya nggak lelah fisik. Kalaupun lelah fisik nggak terlalu lah. Yang lebih lelah itu sebetulnya jiwa dia. Yang lebih lelah itu sebetulnya hati dia. Yang lebih lelah itu sebetulnya pikiran dia. Yang lebih lelah itu sebetulnya perasaan dia. Maka dalam kelelahan seperti itu, dia mencoba untuk merecovery-nya dengan cara jalan-jalan, dengan cara nonton, dengan cara entertain, dengan cara goler-goler, dengan cara tidur lelap dari pagi sampai sore, malam sampai pagi lagi. Dia pikir dengan begitu dia bisa melupakan rasa sakit hatinya. Ternyata setelah dia melakukan itu, lelahnya gak hilang. Beban di hatinya itu gak menjadi ringan. Luka di perasaannya itu gak menjadi sembuh. Kenapa? Karena dia bukan sedang lelah fisik, dia bukan sedang capek secara fisik, dia bukan sedang